Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya? Rizakul dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sebelumnya Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama Ibu Rafika Suli. Kalian boleh panggil Ibu Rafika ataupun Ibu Fika. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari pembelajaran. Sebelumnya Ibu ingin tanyakan nih kepada anak-anak Ibu. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Tentang apa? Apa yang masih ingat tentang Dari awal kita bangun, aktivitas kita sampai kita tidur lagi agar terakhir dan tidak terakhir. yang lain masih ada yang ingat? Apa yang ingat tentang pembelajaran lalu? Itu sangat bermanfaat sampai malam dan itu tersebut kita tahu mau ngerjain apa. Oke, bagus. Kita beri aplaus dulu ya buat teman-teman. Jadi ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Tahu. Jadi materi hari ini tentang kenakalan remaja. Nah, jadi di situ kita akan mempelajari tentang pengertian, ciri-cirinya, faktor-faktornya, dan juga cara untuk menghindari kenakalan remaja. Oke, sebelum Ibu membahas tentang kenakalan remaja, ada yang tahu nggak di sini apa itu kenakalan remaja? Ada yang nakal Bu. Kamu tidak hal-hal yang dilakukan remaja. Ya, sebenarnya benar ya. Jadi
menambahkan? Nah, jadi pengertian kenapa remaja disebut juga millennial delinquency. Jadi kenakalan remaja adalah perbuatan anak muda usia 5 tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, yakni nilai dan norma yang diakui masyarakat. Millennial delinquency ini disebabkan oleh pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja lebih banyak dipicu oleh sifat atau kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan sedang mencari jati dirinya. Jadi dalam kenakalan remaja ini juga disebut dengan juvenile delinquency. Nah, itu adalah bahasa Inggrisnya. Nanti kalau mungkin kalian ada membaca HP atau bukuan, itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kenakalan remaja ini adalah ketika seorang remaja ataupun sekelompok remaja melakukan hal-hal yang menyimpang ataupun melanggar norma ataupun nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kenakalan remaja ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri. Selanjutnya ada ciri-ciri kenakalan remaja. Siapa yang mau baca? Saya Bu. Jadi kenakalan remaja yang pertama ada kebutuhan di dalam maya, yang kedua ada perilaku agresif, dan yang ketiga ada kehadiran sekolah yang buruk. Yang pertama ada kebutuhan di dalam maya. Ini sering terjadi biasanya anak laki-laki ya. Mereka membawa motor itu ugal-ugalan sehingga bisa mengganggu pengendara lain di jalan lintas. Nah, selanjutnya ada perilaku agresif. Nah, perilaku agresif ini adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang merasa dirinya tuh memiliki power ataupun kekuatan. Contohnya kayak bullying. Nah, selanjutnya ada kehadiran sekolah yang buruk. Nah, jadi kehadiran sekolah yang buruk ini mungkin contohnya kayak sekolah yang terlambat atau bahkan bolos sekolah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja di secara internal. Siapa yang membaca? Ya. Yang pertama ada gangguan mental atau emosional, yang kedua merasa rendah diri, dan yang ketiga rasa ingin yang tidak terkontrol. Nah, jadi ada beberapa faktor internal dalam kenakalan remaja. Yang pertama ada gangguan mental atau emosional. Jadi gangguan mental atau emosional ini terjadi pada seseorang yang dia ingin melakukan itu, tapi nggak tercapai. Misalnya nih contohnya, kalian kan di sekolah ini pasti ada jurusan IPA sama IPS. Nah, misalnya ada nih satu anak, dia basicnya tuh ke jurusan IPS, namun orang tuanya tuh memaksa dia buat masuk IPA, sedangkan dia IPS ini nggak suka gitu. Nah, ketika dia sudah berada dalam kelas IPA, pasti dia merasa tertekan dan juga depresi gitu. Yang kedua, merasa rendah diri. Dimana merasa rendah diri itu ketika dia berada di kelas tersebut, dia merasa dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia melihat kawan-kawan yang lain itu bisa dalam materi IPA tersebut. Juga ada rasa ingin tahu yang tidak berkembang. Nah, jadi rasa ingin tahu tidak berkembang ini maksudnya, misalnya dia sudah mencoba ingin tahu, tapi dia tetap nggak bisa. Juga itu akan membuat dia tertekan ketika sudah berada di kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi saudara eksternal. Ini adalah faktor yang berada dari luar si individu. Pertama ada kurangnya peran keluarga. Nah, ini terjadi akibat orang tuanya mungkin yang kurang kondusif dalam mendidik anaknya, ataupun kurangnya komunikasi antara si anak dan orang tua. Nah, selanjutnya ada pengaruh pergaulan. Pengaruh pergaulan ini biasa terjadi pada kalian-kalian dengan teman-teman kalian. Contohnya teman sebaya ataupun teman-teman yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, selanjutnya ada lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal ini kan sudah semakin luas gitu, nggak kayak di sekolah. Kalau di sekolah lingkungan kalian cuma sesama siswa, namun kalau di rumah tuh lingkungannya sudah semakin meluas.
Dan terakhir ada cara untuk menghindari kenakalan. Yang pertama ada berpergian pokok. Nah, jadi ketika kalian sudah mencoba melakukan kayak tadi contohnya kayak pengen masuk IPS tapi nggak diizinkan sama orang tua, dan coba kalian komunikasi baik-baik sama orang tua, kalian bilang baik-baik sama orang tua, mungkin orang tua kalian bisa untuk memahami kalian. Nah, selanjutnya memperbanyak kegiatan positif. Nah, ini contohnya bisa kayak kegiatan ekstrakurikuler. Coba kalian cari hal-hal yang kalian sukai, hal-hal yang kalian senangi. Mungkin kalian bisa masuk. Nah, cewek-cewek bisa susah nggak, ada cowok-cowoknya bisa masuk futsal atau basket dan sebagainya. Nah, selanjutnya ingat akan orang tua. Nah, ketika kalian melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif, ingat coba ingat sama orang tua kalian, di mana orang tua kalian telah bersusah payah membuat untuk kalian, buat kalian dari kecil dididik. Kalian ketika ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, kalian ingat akan orang tua kalian yang bersusah payah. Jadi setelah kalian mendengar pembelajaran dari ibu, bagaimana sudah paham semuanya? Selanjutnya kita masuk ke penjelasan ya. Nanti di sini ibu akan membagikan kelompok dan akan membagikan LKPD. Tapi sebelumnya kalian akan tonton video terlebih dahulu. Nah, ini kelompoknya mau ibu bagiin atau pilih sendiri atau itu aja bu. Nanti 3 kelompok ya. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kelompok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke. Yang satu duduk sama satu, ya. Dua sini. Kelompok satu di mana bu duduknya? Kelompok satu di kelompok lagi 3, Kelompok 3 di belakang. Di sini ibu akan membagikan LKPD, nanti ada video. Kalian kasih video dulu ya, karena soalnya itu berkaitan sama video. Tolong ya, ibu disaksikan dulu videonya.
Oke, kalian kan sudah menyaksikan pemalu. Gimana, udah ada gambaran menjawab pertanyaannya? Jawab ya, nanti ikuti mau satu perwakilan kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusi ya. Ya, Bu.
Gimana, udah siap semuanya? Udah, Bu. Siapa mau di presentasi pertama? Oke, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang pertama, berdasarkan video yang sudah ditonton, maka presentasi ini dapat menganalisis kasus berdasarkan video tersebut, di mana soal yang pertama, analisis permasalahan dari video tersebut, di mana video tersebut tentang kenakalan remaja, di mana mereka belum sekolah untuk membeli sabu-sabu dengan menggunakan uang kas oksigen. Lalu yang berikutnya ada nomor 1 soal nomor 2. Setelah kalian menemukan permasalahan berdasarkan video tersebut, coba tentukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, jadi solusinya guru BK atau guru-guru lain di sekolah harus segera cepat dalam menangani permasalahan tersebut. Dan soal yang terakhir, tuliskan caramu untuk menghindari kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitarmu. Caranya dengan memilih teman yang baik, menghindari pergaulan bebas, dan mendekati diri dengan agama dan orang tua. Ya, dari kami. Masih kita beri akses semuanya. Oke, selanjutnya siapa mau? Iya, Bu. Silakan kelompok 3. Baik, saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang pertama. Setelah menyaksikan tayangan animasi pendek berjudul Kenakalan Remaja, analisis permasalahan dalam video tersebut. Masalahnya itu Andi dan Rio ini sama-sama organisasi OSIS. Mereka bolos dan pergi membeli sabu-sabu kepada agen yang mana agennya itu juga anak SMA. Yang kedua, setelah kalian menemukan permasalahan berdasarkan video tersebut, coba tentukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, solusinya ada baiknya Andi sama Rio ini gak berteman karena mereka sama-sama negatif vibe gitu, jadi semakin terjerumus kepada kenakalan remaja. Yang kedua, ada baiknya guru BK atau staf-staf sekolah ini cepat dalam menanganinya sehingga mereka dapat mendapatkan rehabilitasi karena kan mereka udah mengkonsumsi narkoba, yang mana untuk keluar dari situ itu nggak mudah. Nah, yang ketiga, tuliskan caramu untuk menghindari kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitarmu. Nah, yang pertama itu kita dapat berteman dengan orang-orang yang baik yang dapat menjunjung kita ke jalan yang lebih baik itu, misalkan daripada pergi bolos, lebih baik kan belajar gitu. Itu Bu. Terima kasih. Kita beri akses dulu ya kelompok 3. Oke, yang terakhir kelompok 1. Kami dari kelompok yang mempresentasikan dari diskusi tadi. Yang pertama itu mau menganalisis video yang telah Ibu tadi kasih nampak. Yang pertama itu tadi di dalam situ ada 2 orang itu yang mencuri duit kas. Terus si ketua OSISnya itu tadi dia tuh seperti menyalahgunakan kekuasaannya, dan temannya juga karena dia sama-sama, karena dia bendahara juga. Terus yang ketiga itu ada orang itu sama-sama bolos dari sekolah. Terus yang paling sangat berbahaya itu mereka berdua itu menggunakan narkoba. Terus yang kedua itu ada setelah menemukan permasalahan video tersebut, coba tentukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, menurut dari kelompok kami, solusi yang mungkin bisa dikasih itu yang pertama tuh yang paling mudah itu adalah lapor kepada guru BK. Karena kan itu terjadi ada di lingkungan sekolah, karena orang yang mencuri di sekolah. Lalu yang kedua itu ada mereka tuh harus dikasih ultimatum itu seperti diturunkan dari jabatan OSIS mereka. Lalu yang ketiga ada rehabilitasi, dikarenakan mereka sudah mengkonsumsi narkoba. Jadi mau nggak mau mereka tuh harus dilaporkan ke yang berwenang seperti BNN dan direhab. Terus yang ketiga dia tuliskan caramu untuk menghindari kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitarmu. Yang pertama itu kelompok kami memilih sosialisasi atau dengan cara memberi kesadaran dulu kepada para anak-anak muda. Lalu yang kedua tuh orang tua tuh peka terhadap perilaku anak. Jadi kayak setelah diberikan sosialisasi, orang tuanya itu juga ikut berkontribusi supaya anaknya itu bisa berubah. Lalu yang ketiga ada memilih teman yang baik, karena teman itu kan kalau
untuk sehari-hari. Jadi faktor kita ada berbuat hal-hal yang lain itu tergantung dengan menjelaskan. Kita beri apresiasi ya Bapak. Nah, jadi berdasarkan video tersebut bisa dilihat bahwa kenakalan remaja itu sering terjadi pada siswa-siswa. Sebelum kita membentuk pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak kalau pembelajaran kita pada hari ini? Ya Bu, mari terlibat Bu. Jadi kesimpulan pada ini tentang kenakalan remaja. Nah, jadi kenakalan remaja itu adalah hal yang tidak sangat jadi kenakalan remaja itu adalah yang dilakukan oleh remaja. Nah, jadi seperti Musa itu menyampaikan tadi bahwasanya kenakalan remaja itu adalah hal-hal yang sering dilakukan oleh remaja karena tidak ada kontrol dari orang tua, kontrol dari lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya ada kenakalan remaja, jadi memang kayak di video tadi itu videonya udah langsung paham kenapa anaknya sering bolos, kenapa lokasinya bisa hilang dan sebagainya. Oke, bagus ya. Kita beri aplaus dulu Pak kawan ya. Sampai di sini Ibu juga akan menyinggung sedikit tentang materi kita hari ini. Dimana kenakalan remaja ini sangat harus dihindari. Jadi kalian siswa-siswa, pelajar-pelajar di sekolah, dia yang cowok-cowok ya. Nah, jadi kenakalan remaja ini adalah melakukan hal-hal yang melanggar aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat di Di sini juga akan membagikan evaluasi untuk melihat bagaimana pemahaman kalian. Nanti ini bisa dikumpulkan ke dua kelas. Nanti kedua kelasnya bisa bagikan sedikit ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan baca doa. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ini sampai jumpa di minggu depan.